Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. sahabat Bawaslu, halo sahabat Bawaslu Kota Makassar. Kembali lagi kita bersua dalam edisi podcast Humas Bawaslu Kota Makassar. Dan tentunya kembali lagi bersama dengan saya dan Bawas. Sahabat Bawaslu, bagaimana kabar hari ini? Kami berharap semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Nah, untuk edisi kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan atau yang diistilahkan dengan Panwaslu kecamatan. Jadi bukan lagi Panwasyam ya, tapi Panwaslu kecamatan. Nah, pasti sahabat-sahabat banyak yang sudah penasaran kan kapan dibuka, bagaimana prosedurnya, bagaimana persyaratannya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini tim kreatif telah menghadirkan Ketua Bawaslu Kota Makassar yang akan berbincang-bincang dengan kita terkait dengan pembentukan Panwaslu kecamatan ini. Oleh karena itu mari kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Ketua. Pagi. Bagaimana kabar hari ini Pak Ketua? Alhamdulillah tetap semangat dan salam sehat untuk semua. Ya. Baru-baru ini kan kita telah melakukan pengawasan terkait dengan verifikasi administrasi keanggotaan KPU anggota partai politik calon peserta pemilu. Tentunya itu apa istilahnya sudah menyita waktu yang banyak. Mungkin mungkin Pak Ketua ngasih gambaran bagaimana secara singkat yang kemarin. Iya, kita ini sekarang memasuki tahapan demi tahapan dari pemilu 2024. Ya. Perlu diketahui halayak sekalian bahwa pesta kita ini 14 Februari 2024 adalah pesta sehari. Tetapi persiapannya 20 bulan. Ya. Maka kita memasuki tahapan demi tahapan dan tahapan kemarin adalah tahapan verifikasi administrasi. Ya. Nah, setelah itu nanti kita akan masuki lagi tahapan verifikasi faktual terkait dengan calon keanggotaan partai politik, Ya. calon peserta pemilu. Ya. Nah, beririsan dengan itu di tanggal hari ini itu kita masuki tahapan pembentukan pengawas pemilu kecamatan. Ya. Panwaslu kecamatan. Ya, jadi Panwaslu kecamatan. Pengawas pemilihan umum kecamatan. Ya, kecamatan. Nah, itu. Jadi selain konsentrasi dengan tahapan lain, Ya. maka kita juga konsentrasi dengan tahapan berikutnya. Ya. Maka kita tetap on terus. Ya. Semangat. Artinya semua yang terlibat dalam penyelenggara ini harus siap menghadapi beberapa tahapan yang akan beririsan. Apalagi nanti setelah ini kan akan ada juga nanti tahapan pemilihan yang juga beririsan Pak Ketua. Iya, siap tak siap, Ya. mesti siap. Mesti siap. Ya, gitu. Ya Pak Ketua, kita kembali ke tema kita. Jadi untuk tema kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pembentukan Panwaslu kecamatan. Tentunya sahabat-sahabat sudah banyak penasaran ini. Ya. Sampai di mana saat ini prosesnya? Bisa mungkin Pak Ketua kasih gambaran. Kita sekarang ini masuk dalam tahapan pengumuman pendaftaran calon pengawas pemilu atau Panwaslu kecamatan. Masuk dalam proses pengumuman pendaftaran. Ya. Kemarin-kemarin kita melakukan proses sosialisasi internal terkait dengan pedoman pembentukan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Nah, hari ini adalah pendaftarannya dan kita berupaya untuk memasifkan informasi ini kepada masyarakat. Semua kecamatan kita mengunjungi untuk mengajak kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggara. Kita berharap mudah-mudahan pendaftar dari masyarakat ini itu memberikan penilaian betapa masyarakat ingin terlibat dalam perbaikan, dalam membangun demokrasi kita. Gitu.
Saya pikir mungkin yang paling penting juga Pak Ketua mungkin bisa disinggung sedikit di sini apa-apa saja persyaratannya untuk menjadi anggota Panwaslu Kecamatan di pemilu 2024 ini. Iya. Jadi sebelum masuk di persyaratannya, saya perlu informasikan kepada masyarakat bahwa Panwaslu Kecamatan itu adalah merupakan hierarki berikutnya setelah Bawaslu Kabupaten Kota. Ya. Nah, olehnya itu keanggotaan Panwaslu Kecamatan itu ada 3 orang komisioner. 3 orang. Ada 3 orang. Berarti kalau Makassar 15 kecamatan 3 kali 15 berarti 45 orang. 45 orang. Ya. 45 orang. Jadi kita berupaya untuk merekrut Ya. 3 orang, tetapi dalam pendaftaran ini kita berharap mudah-mudahan terpenuhi 2 kali kebutuhan. 2 kali kebutuhan. Berarti kita berupaya untuk satu kecamatan itu ada 6 orang yang 6 mendaftar. orang. Ya. Nah, perlu kami juga memberitahukan, menginformasikan kepada khalayak terkait dengan tugas Panwaslu Kecamatan. Oh ya, Nah, itu penting itu penting. Pak Ketua. Artinya Supaya- sebelum sahabat-sahabat mendaftar, mereka sudah paham dulu apa tugas fungsinya sehingga nanti ketika misalkan sudah masuk, mereka sudah siap untuk melaksanakan segala tugas dan fungsinya. Benar, dia tahu, dia bisa mengukur dirinya bahwa ini saya bisa lakukan. Nah, Ya. tugas pertama ya, Panwaslu Kecamatan itu melakukan pencegahan Pencegahan. dan penindakan Ya. di wilayah kecamatan terkait dengan pelanggaran pemilu. Ya. Ya, jadi dia melakukan pencegahan dan penindakan. Perlu diketahui bahwa yang namanya pengawas itu 2 tugasnya, 2 tugas ya. pencegahan dan penindakan. Dan penindakan. Pencegahan pelanggaran Hmm. dan kemudian melakukan penindakan terkait dengan pelanggaran. Ya, ketika ada pelanggaran yang terjadi di Ya. wilayahnya. Ya. Yang kedua, itu mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Misalkan pemutakhiran data pemilih. Nah, itu pelaksanaan kampanye, dia melakukan pengawasan, logistik pemilu, Ya, logistik. pelaksanaan pemungutan suara dan Ya. penghitungan suara. Ya. Dan pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK. Oh ya, ya. Nah, itu tugas-tugas antara lain. Ya. Yang kemudian tugas berikutnya mencegah terjadinya, ini lagi-lagi ini penting ini, mencegah terjadinya praktek politik uang Ya. di wilayah kecamatan. Money Nah, politik. itu tugasnya, money politik. Kemudian berikutnya lagi yang keempat, melakukan pengawasan netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta. Oh, ASN berarti begitu. Antara lain, Nah, antara lain. kagak ada yang Oh, iya. misalkan TNI TNI Polri, Polri, ya. tidak benarkan. Iya, iya. Nah, itu dia melakukan. Jadi undang-undang ini sudah mengatur mana yang netral, Yang tidak boleh netral. berpihak. Iya. walaupun bisa memilih. Ya, bisa Contoh, memilih. bisa ASN, Tapi tidak berpihak. tidak berpihak. Nah. Nah, itu. Artinya nanti penentuannya itu di bilik suara. Iya, benar. Dan kemudian tugas berikutnya yang kelima adalah mengelola, memelihara dan merawat arsip. Jadi di kecamatan ada arsip loh, Ya, dari si pemilu. Maka dia harus mengelola dan memelihara. Kan namanya pemilu penuh dengan arsip. Ya, betul Nah, betul. itu dia. Dan kemudian melakukan yang keenam, melaksanakan sosialisasi pengawasan terhadap penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan, sekaligus melakukan evaluasi. Iya. Nah, dan tugas yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, itu yang menjadi tugasnya. Artinya tadi itu paling tidak adalah gambaran kepada sahabat-sahabat Panwascam, sahabat-sahabat yang akan mendaftar menjadi calon Panwaslu Kecamatan untuk mempersiapkan dirinya. Ah, ya. Iya, betul. Nah, oleh karena itu, kepada teman-teman sekalian, kepada para khalayak ramai, dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi sekaligus pengumuman Iya. terkait dengan pendaftaran ini, maka kami menghimbau kepada masyarakat, mari mendaftar bersama-sama. Mari kita melakukan sumbangsi terhadap pembangunan demokrasi kita. Iya. Nah, untuk dalam tataran pengawas pemilu, itu ada syaratnya, Iya. Bung Bawas, Bem Bawas. Iya. Syaratnya menjadi pengawas, yang paling pertama adalah
WNI. Ya, WNI harus warga negara Indonesia. Iya. Tidak boleh warga negara lain. Tidak boleh. Harus WNI. Nah, ini lagi yang berikutnya yang spesifik adalah minimal usia 25 tahun. Nah, 25 tahun ya. 25 tahun. Artinya mengakomodir kalangan milenial. Mungkin kalangan milenial akan berkata, Ya. kayaknya belum sampai. Boleh jadi. Tetapi mungkin segini, selain karena perintah undang-undang terkait dengan usia pengawas, Ya. kita bisa memetik nilai filosofisnya. Kenapa sampai undang-undang mengatakan 25? 25. Boleh jadi, boleh jadi ini menjadi isyarat bahwa yang namanya pengawas itu memiliki kemapanan emosional. Oh ya. Mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan. Karena yang dihadapi oleh pengawas itu adalah orang yang sementara berkontestasi. Ya. Ya, orang yang sementara bertanding nih. Maka dia mampu mengambil mana kira-kira apa kira-kira konfliknya, apa mampu mengambil problem solving, mampu mengambil jalan keluar terhadap problem, mapan, sikap, dan satu lagi bisa direkeng. Nah, bisa direkeng. Ya, bisa dihitung. Ya. Jadi kita berupaya dengan usia ini adalah profil orang-orang yang bisa dihitung di masyarakatnya. Nah itu deh bawas. Nah kemudian itu yang menjadi prasyarat, dan ketika tadi WNI ya. itu dibuktikan dengan Identitas. identitas. Berarti Nah, minimal identitas KTP ya. Iya, identitas di Kota Makassar. Oh ya, berarti bagi sahabat-sahabat yang bukan warga Makassar tidak boleh mendaftar Pak Ketua ya? Iyalah. Ya, misalkan sahabat yang ada di Maros mendaftar. Iya. Artinya bukan cuma sekedar mengetahui wilayah tempat dia mengawas, tetapi itu bisa kita menilai tentang kemampuan. Ya. Masa dihitung mungkin akan kita nilai bahwa ini tidak mampu Ya. ketika misalkan biar Pak RT-nya dia tidak tahu. Contoh ini. Contoh. Ya. Betul. Ya. Begitu deh bos. Ya. Apa ada syarat-syarat spesifik Pak Ketua? Misalkan punya pengalaman terkait dengan pemiluan. Karena kenapa? Mungkin saja ada sahabat yang sudah siap, cuman karena mungkin persyaratan itu mungkin tidak pede. Karena misalkan saya kan tidak pernah. Apakah ada persyaratan khusus? Oke. Tapi ini kita berupaya untuk masyarakat untuk melakukan partisipasi dan kita tidak melakukan kanalisasi. Jadi semua orang bisa, bukan cuma yang punya pengalaman. Cuma kita mensyaratkan punya kemampuan. Ya. Jadi boleh jadi orang yang tidak pernah menjadi penyelenggara, tapi dia mampu. Ya. Mampu karena mampu mengelola pengolahan pemilu, mempunyai integritas, Iya. tidak berpihak, Ya. dia mampu itu. Jadi karena kemampuan, Ya. bukan karena pengalaman. Ya. Nah, itu Artinya tidak ada halangan untuk sahabat-sahabat yang tidak pernah atau belum sama sekali punya pengalaman dengan pemilu untuk mendaftar. Silakan mendaftar saja. Ya. Siapa tahu nanti Anda yang terpilih menjadi salah satu dari anggota Pansus Kecamatan di Kota Makassar ini. Tetapi dia bawa saya sambung, boleh jadi Iya. dia mampu, tetapi dia berafiliasi kepada partai tertentu. Wah, itu yang jadi soal Pak Ketua. Nah, itu juga kami sampaikan ke masyarakat. Kalau Pale ada calon Panwaslu kecamatan mendaftar dan masyarakat tahu bahwa ini orang berafiliasi pada partai tertentu, diinformasikan kepada kami. Berarti nanti Pak Ketua dalam range pendaftaran ada nanti tanggal masyarakat ya? Oh ada. Kapan itu Pak Ketua? Kita insya Allah akan buka tengah masyarakat ketika ada pengumuman kelulusan administrasi. Maka diminta kepada masyarakat, inilah coba nilai. Masyarakat menilai bagaimana dengan integritas, bagaimana dengan imparsialnya calon ini. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya Pak Ketua, bagaimana nanti mekanisme seleksinya? Apakah ada tes tulis atau tes kesehatan atau wawancara atau bagaimana Pak Ketua? Iya. Tahapan kita ini setelah pengumuman adalah penelitian administrasi. Itu dulu. Iya. Nah, setelah penelitian administrasi baru tes
tulis. Tulis. Kita menggunakan CAT. Oh, CAT. Jadi online ya, sifatnya. Online. Nah, setelah itu keluar pengumuman hasil CAT, baru yang dinyatakan lulus masuk dalam tahapan wawancara. Baru penetapan. Apa dibatasi Pak Ketua yang lolos, ataukah misalkan hanya dibatasi misalkan 7 orang yang lolos ke wawancara atau 5 orang atau bagaimana? Kita berupaya dalam aturan ini menggunakan sistem gugur, di ya. CAT. Artinya yang masuk wawancara 2 kali kebutuhan. 2 kali kebutuhan. Ya. Berarti yang nanti masuk wawancara itu sekitar 6 orang Pak Ketua. 6 orang tiap Ya. kecamatan. Inilah nanti yang akan mengikuti seleksi wawancara berikutnya. Ya. Kemudian Dembawas, Ya. ada hal baru ini di perekrutan Panwaslu kecamatan ini ketimbang dengan pemilu atau pemilihan yang lalu. Iya. Hal barunya adalah Iya. di pedoman kita ini di tahun ini itu menginginkan keterlibatan perempuan dalam hal penyelenggaraan. Iya. Jadi afirmasi 30% 30% itu dapat menjadi pertimbangan. Bahkan ketika Iya. misalkan ada kecamatan yang tidak ada perempuan mendaftar, itu diperpanjang. Oh, diperpanjang ya, karena untuk mencukupi kebutuhan kota perempuan ini. Iya. Jadi misalkan begini nih, misalkan kecamatan Sangkarang, Ya, Sangkarang. yang pulau sana nih, Ya. ya. Misalkan ada 10 orang pendaftar, tetapi pria semua, maka diperpanjang Oh, masa diperpanjang. pendaftaran untuk adalah perempuan yang terlibat. Artinya perpanjang itu khusus untuk perempuan. Iya. Oh, ya, ya. Memperpanjang itu Iya. untuk perempuan diperpanjang masa pendaftaran. iya, Bukan mengatakan bahwa khusus untuk perempuan diperpanjang masa Diperpanjang, pendaftaran. Kalau masa pendaftaran itu ternyata laki-laki juga mendaftar, Iya, iya, tidak iya. masalah. Oh, iya, Tetapi iya. menjadi sebab Sebab, bahwa ya. karena tidak adanya pendaftar perempuan di awal, maka Diperpanjang diperpanjang lagi. Oh, iya. Artinya betul-betul kesempatan untuk perempuan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini betul-betul diberikan keluasan untuk terlibat Pak Ketua ya. Iya, karena undang-undang juga Undang-undang. memberikan afirmasi kepada perempuan, keterwakilan perempuan 30%. Berarti kita berharap mudah-mudahan para perempuan yang mendaftar lulus CAT dan kemudian menjadi pertimbangan untuk bagian dari pengawas pemilu di kecamatan, ya gitu. Ya Pak Ketua, ketika kita berbicara tentang penyelenggara, Iya. kita tidak akan pernah lepas dari istilah integritas sebenarnya. Nah, Mungkin Pak Ketua bisa berikan gambaran seperti apa sebenarnya integritas. Integritas bagi Bawaslu ini harga mati deh, Harga Bawas. mati ya. Harga mati. Integritas itu adalah, bayangkan, saya coba berikan gambaran saja. Iya, iya. Kalau 2 tim sepak bola main, Ya. baru wasitnya jekong, Ya. apa yang terjadi? Maka yang terjadi ala pertandingan ini akan kacau. Akan kacau betul. Boleh saja wasitnya jekong karena tidak tahu bagaimana cara main bola. Boleh saja wasitnya jekong Ya. karena dia berpihak kepada salah satu pasangan, salah satu tim. Boleh jadi wasitnya itu berbuat jekong karena menerima suap dari tim. Ini kita berupaya untuk mengatakan bahwa pembentukan Panwaslu kecamatan ini integritasnya mumpuni. Ini ya. Artinya terbebas dari hal-hal yang kemudian orang mengatakan jekongi penyelenggara. Betul. Nah, itu aja, Bos. Ya. Pak Ketua mungkin masih ada lagi yang ingin Pak Ketua sampaikan. Iya. terkait Hal dengan yang lain bahwa kita berupaya untuk teman-teman sekalian para halayak untuk mengemukakan mendatarkan dirinya. Ada lagi satu persyaratnya di bawah. Iya, Saya lupa ini. Pendidikan. Oh, pendidikan. Saya Pendidikan. apa lagi tadi? Saya lupa tadi. Iya, pendidikan di bawah. Iya. Pengawas pemilu kecamatan ini disyaratkan Syaratkan. minimal pendidikan SMA. Oh, SMA ya. Iya. Untuk Panwaslu kecamatan. Iya, dibuktikan dengan ijazah. Oh, jasa. Ya. Iya. Ada dokumen pendukung. Ada dokumen itu. Iya. Dan
Saya pikir termasuk gini. Kalau ada PNS, ini ada pertanyaan di PNS. Ya. PNS. Bisakah PNS mendaftar? Bisa, Bisa. Ya. atas izin. Oh, harus ada izin. Izin atasan langsung. Oh, atasan langsung ya. Nah, kalau PNS, PNS kan ada ASN kita ada Ya, dua. ya, ada saya. ASN itu adalah PNS dan P3K. 3K. Kalau PNS di pedoman kita bicara tentang PNS, bukan bicara dengan ASN. Iya, iya. Berarti PNS ketika mendaftar itu mendapatkan izin langsung. Izin langsung dari atasan. Iya, Nah, izin langsung dari atasan. iya. Nah, demikian pun semua orang yang memiliki pekerjaan yang terikat itu Iya. juga ada izin langsung dari atasan. Berarti bukan hanya kepada ASN diberlakukan Pak Ketua ya? Kita bicara PNS atau ASN ini. ASN ya. Jadi kalau PNS, jadi sub PNS atasan langsung, Iya. semua orang biar ASN kan dua, Iya, iya. PNS dengan PTK, 3K. ataukah pekerja lain yang terikat dengan waktu, Iya. maka itu mendapatkan izin dari atasannya. Kalau PNS, saya tidak bicara dengan ASN lain. Iya. ASN lain kan ada PTK. Iya, ada 3K. Kalau khusus untuk PNS, ada edaran Edaran. dari BKN bahwa Panwaslu itu adalah bagian hierarki dari Bawaslu, Iya. yang kemudian ketika dia menjalani tugas di kecamatan itu diberikan pilihan terkait dengan pekerjaan pengawas Iya. ataukah pekerjaannya di PNS. Iya, PNS. Dengan catatan mereka bisa berhenti sementara sebagai PNS. Oh, berhenti sementara. Iya. Lain kalau dengan yang lainnya. Ya, Ini lainnya. kan saya cuma bicara dengan PNS saja. PNS. Seperti saya di Bawas. Iya. Saya adalah PNS Iya. aktif, Iya. mendaftar di Bawaslu. Untuk sementara berhenti jadi Oh, PNS. berhenti di PNS. Iya. Itu tuh PNS. Kalau pekerjaan lainnya Iya. selain PNS itu ada isi dari atasan dan kemudian komitmen untuk bekerja penuh waktu. Ya, dihindari jangan sampai ada karyawan yang bekerja sampai dari pagi sampai siang, tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Iya. Pertanyaannya, bagaimana dia melakukan pengawasan terhadap tahapan? Nah, itu. Betul. Tapi harus akan harus diantisipasi Pak Ketua ya. iya, itu juga akan terklarifikasi pada saat wawancara. Iya. Iya. Artinya semua nanti itu akan dikonfirmasi pada saat wawancara. Siap. Iya. Siap. Ya, Pak Ketua, kita berharap pada masa pendaftaran Panwaslu Kecamatan ini itu berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan, dan tentunya kita menghimbau kepada seluruh sahabat-sahabat yang punya keinginan untuk mendaftar, ya silahkan mengunjungi website Bawaslu Kota Makassar, kemudian tetap juga mengikuti info-info yang kita sampaikan melalui media sosial Bawaslu Kota Makassar, karena kami telah mencantumkan di situ mulai dari pengumumannya, ya persyaratannya sampai dengan formulir yang nanti menjadi kebutuhan ketika melakukan pendaftaran sebagai calon Panwaslu Kecamatan di Kota Makassar. Saya pikir begitu, Pak Ketua. Iya, siap deh, Bos. Ya. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu, demikianlah edisi podcast kita pada edisi kali ini. Izin Dembawas, Ya. saya ingin mengajak Dembawas untuk tagline bersama mengakhiri Oh iya, seksi kita ini. ya bisa. Ya. Ya, sahabat Bawaslu, demikianlah edisi podcast kita kali ini yang membahas tentang perekrutan Panwaslu Kecamatan, dan saksikan terus video-video podcast kami melalui kanal YouTube Humas Bawaslu Kota Makassar, dan silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan terhadap kami dalam menyebarkan informasi dan edukasi sekaitan dengan kepemiluan dan pemilihan. Dan mari kita Pak Ketua tutup dengan tagline Bawaslu. Ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.